Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Listiarga. Saya dari jurusan Teknik Elektro Universitas Nusa Putra Sukabumi. Ini saya sedikit akan memaparkan tentang sistem telekomunikasi, yaitu tentang dasar sistem telekomunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Atau lebih jelasnya, adanya penyampaian informasi atau pesan disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, kemudian menggunakan bahasa atau kode tertentu yang berbentuk visual, suara, atau tulisan. Arti telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Ini memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain dari jarak bermil-mil jauhnya. Atau telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Itu merupakan pengertian telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Sistem telekomunikasi merupakan kesatuan yang terdiri dari input, proses, dan output. Dengan kata lain, sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen, baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Dengan demikian, sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pertukaran informasi. Komponen pokok sistem telekomunikasi yaitu adanya informasi yang merupakan pesan yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, video file, data atau tulisan atau teks. Kemudian pengirim atau pemancar, yaitu merubah informasi menjadi sinyal, bisa berupa sinyal listrik, elektromagnetik, atau optik yang siap untuk dikirimkan. Kemudian ada media transmisi, yaitu alat yang berfungsi mengirimkan sinyal dari pengirim kepada penerima. Misalnya kabel, tembaga, kabel optik, dan udara. Terkadang karena jarak yang jauh, maka sinyal diubah lagi atau dimodulasi agar dapat dikirimkan dengan lebih baik. Kemudian ada aturan atau protokol yang merupakan mekanisme atau aturan yang harus disepakati atau dipahami bersama dalam pengiriman, pertransmisian, dan penerimaan informasi. Kemudian selanjutnya ada penerima, yaitu merubah kembali sinyal menjadi informasi atau pesan. Media transmisi di sini merupakan contohnya itu ada chopper, fiber optik, atau wireless. Prinsip kerja sederhananya yaitu proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau message atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Selanjutnya pesan atau informasi tersebut dikonversi menjadi sinyal listrik atau elektromagnetik atau optik, analog ataupun digital. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Sinyal tersebut kemudian dikirimkan atau dipancarkan oleh pengirim atau transmitter melalui media tertentu. Dibutuhkan media transmisi, baik berupa kabel tembaga, kabel koaksial, kabel serat optik,
udara, atau radio, dan lain-lain yang baik agar gangguan selama proses transmisi melalui saluran atau media dapat dikurangi. Selanjutnya, sinyal tersebut diterima oleh satuan penerima atau yang disebut receiver. Sinyal yang diterima tersebut didekode kembali menjadi pesan atau informasi asli agar dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh penerima. Istilah-istilah telekomunikasi sesuai Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi ada berupa alat telekomunikasi adalah alat yang digunakan atau perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Dan selanjutnya ada perangkat telekomunikasi, eh, merupakan sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi. Pancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio. Kemudian ada jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Dan ada penyelenggara telekomunikasi, yaitu adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Dan ada pelanggan, adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak. Kemudian ada pemakai. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak. Kemudian pengguna adalah pelanggan dan pemakai. Dan yang terakhir interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Peran telekomunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dilihat dari berbagai macam aplikasi, antara lain berupa ATM, ke anjungan tunai mandiri, atau yang biasa disebut automatic teller machine. ATM telah menjadi mesin yang umum dijumpai di Indonesia. Banyak bank yang telah menggunakan ATM sebagai sarana untuk memudahkan para nasabah mengambil uangnya. Dengan menggunakan alat ini, pengambilan uang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada telekonferensi, atau yang kenal juga dengan video conference, adalah suatu sarana yang memungkinkan sejumlah orang untuk saling bercakap-cakap dan bertatap muka melalui komputer. Dengan memanfaatkan teknologi internet, video conference mudah sekali untuk diimplementasikan. Masing-masing pihak yang hendak berkomunikasi cukup duduk menghadap komputer yang telah dilengkapi dengan kamera yang dinamakan webcam. Kemudian ada telecommunicating, yang berarti bekerja yang dilakukan tidak di dalam kantor. Seseorang dapat bekerja di rumah atau bahkan di dalam mobil yang terus berpindah. Model kerja seperti ini mulai umum dilakukan terutama pada jenis pekerjaan yang memang tidak mungkin dilakukan di kantor. Misalnya wartawan yang sedang memburu berita atau pada jenis pekerjaan yang tidak memerlukan orang untuk datang ke kantor. Misalnya pemrogram yang membuat program komputer. Kemudian ada workgroup computing atau komputasi grup kerja, atau juga dinamakan komputasi kolaboratif, adalah grup pekerja yang memakai komputer yang terhubung dalam jaringan
untuk berdiskusi dan menyelesaikan suatu masalah. Teknologi seperti ini umum digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan rapat virtual, rapat yang diadakan dengan masing-masing pihak berada dalam ruangan terpisah guna melakukan pengambilan keputusan. Kemudian ada EDI atau Electronic Data Interchange, merupakan suatu sistem yang memungkinkan data bisnis seperti dokumen, pesanan pembelian dari suatu perusahaan yang telah memiliki sistem informasi dikirimkan ke perusahaan lain yang juga telah memiliki sistem informasi. Dalam sistem telekomunikasi tersebut, maka diperlukan badan standarisasi. Jaringan komunikasi dirancang untuk melayani berbagai ragam pengguna atau user yang menggunakan peralatan dari vendor yang berbeda-beda, makanya perlu distandarisasi. Dan untuk merancang dan membangun jaringan secara efektif, diperlukan standar untuk mencapai interoperabilitas, kompatibilitas, dan kinerja yang diperlukan dengan biaya yang hemat. Kemudian, agar memungkinkan interkoneksi sistem peralatan dan jaringan dari berbagai produsen atau manufaktur atau vendor dan operator, diperlukan open source atau standar yang terbuka. Organisasi-organisasi standar, yaitu ada otoritas standar nasional dalam setiap negara, yaitu menetapkan standar resmi suatu negara tertentu seperti British Standard Institute atau PSI, United Kingdom, Dutch Institute for Normal, DIN dari Jerman, kemudian American National Standard Institute yang biasa kita dengar dengan kata ANSI dari United States, kemudian Fine Standard Association SFS Finland, kemudian Badan Standarisasi Nasional BSN dari Indonesia atau Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia BRT. Berikut merupakan badan standar Eropa. Yang pertama ada ETSI, European Telecommunication Standard Institute, merupakan suatu badan independen yang menetapkan standar untuk komunitas Eropa, contohnya yaitu standar GSM. Kemudian ada CEN atau CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization, atau European Committee for Standardization, yaitu Badan Standarisasi Teknologi Informasi. Kemudian ada CEPT, Conference European Administration Disposals at Telecommunication. CEPT ini sebelum ada ETSI melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh ETSI. Kemudian ada Badan Standar Amerika, ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers, merupakan asosiasi engineer elektro internasional, contoh standarnya LAN. Kemudian ada EIA, Electronic Industry Association, yaitu organisasi pabrik perangkat elektronika Amerika, contoh standarnya yaitu RS-232. Kemudian ada FCC, Federal Communication Commission, Badan Regulasi Pemerintah Amerika. Yang terakhir ada TIA, yaitu Telecommunication Industry Association, atau yang bertugas mengadopsi standar dunia ke dalam lingkungan Amerika. Organisasi global juga memiliki badan standarisasi, yaitu Badan Khusus PBB yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi, memiliki International Telecommunication Union atau yang disebut ITU, dibagi ke dalam dua badan standar, yaitu ITU-T huruf T berasal dari kata telekomunikasi,
berasal dari CCITD, Komite Konsultatif Internasional di Telegrafik and Telefonik, atau International Telegraph and Telephone Consultative Committee, yang mempublikasikan rekomendasi untuk jaringan telekomunikasi publik. Kemudian ada ITU-R, huruf R berasal dari kata radio, berasal dari CCIR, yaitu Komite Konsultatif Internasional di Radio Communication atau International Radio Consultative Committee. Itu mempublikasikan rekomendasi yang berhubungan dengan aspek-aspek radio seperti penggunaan frekuensi di seluruh dunia. Kemudian ada organisasi standar bidang teknologi informasi, ada ISO, The International Standard Organization, yang berperan dalam standar dan protokol komunikasi data. Kemudian ada IEC, International Electrotechnical Commission, yang berperan di dalam standar yang meliputi aspek elektromekanikal seperti konektor, lingkungan, dan keselamatan. Kemudian ada organisasi standar yang lain, yaitu IETF, Internet Engineering Task Force, yang bertanggung jawab terhadap arsitektur internet, mengatur standarisasi protokol TCP/IP untuk internet. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.